Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adhani Allah wa iyyakum minadh dhalalati wan nar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bergembira atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kaum muslimin di seluruh dunia, mereka bergembira dengan datangnya hari raya ini, Idul Adha. Hari raya yang menjadikan mereka kaum masakin diperhatikan oleh sesama mereka kaum muslimin. Hari raya yang membuat gembira mereka kaum masakin, karena di hari tersebut mereka akan diperhatikan oleh saudara mereka sesama kaum muslimin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ibadah kurban merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat besar. Ibadah kurban telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada umat-umat sebelum kita. Naam, ibadah kurban tidak hanya Allah Subhanahu wa taala syariatkan khusus untuk umat ini saja, tidak. Namun Allah Subhanahu wa taala juga mensyariatkannya kepada umat-umat sebelum kita, dan cukuplah itu menjadi bukti bahwa ibadah kurban merupakan ibadah yang sangat agung. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi ala ma razaqnahum min bahimatil an'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami jadikan pada setiap umat bagi mereka ibadah kurban, liyadhkuru ismallah, agar mereka mengingat nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelih hewan kurban tersebut, agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari syariat berkurban, para ulama menjelaskan bahwa ada pelajaran penting di balik itu semua yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama ialah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berkurban, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh kepada daging-daging, darah-darah yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan menilai, semata-mata menilai bagaimana keikhlasan kita, bagaimana ketakwaan kita ketika kita mempersembahkan hewan-hewan tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallaha
luhumuha wala dammuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukan darah-darah, bukan daging-daging yang akan membuat kalian meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi murni ketakwaan kalian yang akan membuat kalian meraih ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah seharusnya kita, bagi kita yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkurban di tahun ini, maka sebelum kita sembelih hewan kurban kita, kembali kita luruskan niat kita. Apa niat kita ketika berkurban? Sudahkah kita mengikhlaskan niat? Sudahkah kita mempersembahkan kurban kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, atau justru ada niatan-niatan yang menyimpang, niatan-niatan yang salah ketika kita berkurban? Dan jika seandainya ada dari niatan-niatan kita yang salah, sesegera mungkin kita perbaiki, segera mungkin kita perbaiki niatan-niatan tersebut agar kurban yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala diterima dan akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan di dalam tafsirnya tentang ayat yang kita bacakan tadi, walaki yanaluhu taqwa minkum, kata beliau, akan tetapi hanya ketakwaan kepada Allah yang akan membuat kalian mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau yang maknanya, hendaklah bagi seorang insan untuk mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ketika berkurban. Jangan ada niatan-niatan yang lain. Janganlah ketika berkurban dia bertujuan untuk fakhran, berbangga-bangga, untuk membesarkan dirinya agar dilihat, saya berkurban dengan hewan yang paling mahal, saya berkurban dengan hewan yang paling besar. Tidak, tapi hendaklah seorang muslim ketika berkurban dia harus meniatkan murni untuk Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala bisa menerima ibadah kurban kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga dari sini ibadah kurban bukan tentang seberapa besar hewan yang kita kurbankan, bukan seberapa mahal hewan yang kita kurbankan, tapi tentang bagaimana keikhlasan hati kita, bagaimana ketakwaan hati kita ketika kita mempersembahkan hewan-hewan tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil dari syariat kurban ialah Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita betapa pentingnya tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala ibadah kepadanya. Seluruhnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan, bentuk ibadah apapun itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terlihat ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita, fadhkurusmallahi 'alaiha shawa, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala ketika kalian hendak menyembelih hewan kurban kalian dalam keadaan berdiri. Yakni kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut namanya ketika kita hendak menyembelih hewan kurban. Dan para ulama mereka sepakat bahwa hewan kurban yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala tidaklah halal, yakni tidak boleh dimakan. Demikian wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah yang namanya tauhid. Ketika seseorang menyembelih hewan kurban dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, itu pertanda dia memberikan hewan kurban tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala dan bukan untuk yang lainnya. Dan itulah ketauhidan. Menyembelih, berkurban merupakan ibadah dan sudah seharusnya hanya kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala semata, tidak untuk yang lainnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari syarat kurban ialah ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kurban kepada kita, di balik itu Allah Subhanahu wa taala juga mengajari kita untuk kita bisa menghargai sesama, untuk kita juga bisa memperhatikan nasib mereka, orang-orang masakin di antara kita, untuk kita bisa melihat bagaimana keadaan mereka, orang-orang miskin, apakah makan dan minum mereka terpenuhi, apakah ada makanan dan minuman bagi mereka di hari itu ataukah tidak. Ya, ini kita diperintahkan untuk memperhatikan mereka. Tidak boleh bagi kita untuk cuek, tidak memperhatikan, tak acuh
terhadap nasib mereka, tidak. Tapi di balik syariat kurban, Allah Subhanahu wa taala mengajari kita untuk memperhatikan mereka, orang-orang miskin. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk membagikan sebagian dari hewan yang kita kurbankan diberikan kepada mereka orang miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Makanlah oleh kalian dari hewan kurban tersebut dan beri makan juga orang-orang fakir yang kesusahan. Kemudian dalam ayat yang lain senada Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa at'imu fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar." Kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah oleh kalian dari hewan kurban kalian dan beri juga makan orang-orang miskin, baik mereka yang meminta-minta atau mereka orang miskin yang menjaga harga diri mereka untuk tidak meminta-minta. Wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah indahnya syariat Islam, indahnya kecintaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di hati-hati kita untuk kita mencintai mereka orang miskin, memperhatikan nasib mereka, memperhatikan hak mereka, yakni mereka berhak memiliki hak dari harta kita. Kita berikan hewan kurban kepada mereka, daging kurban kepada mereka sebagai sedekah kepada mereka. Dan para ulama mengatakan makruh hukumnya seseorang yang menyembelih hewan kurban kemudian dia habiskan untuk keluarganya sendiri tanpa memperhatikan mereka orang-orang miskin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu 3 pelajaran penting yang harus kita perhatikan dari syariat berkurban. Kemudian yang terakhir, kepada kaum wanita saya wasiatkan dengan sebuah wasiat yang dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering dan berulang-ulang kali mewasiatkan kepada para sahabiyat mukminat, yaitu sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika selesai menunaikan salat Idul Adha atau Idul Fitr, beliau mendatangi kaum wanita kemudian mengatakan, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsar ahli nar." Wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian, maka sesungguhnya aku melihat kalian adalah mayoritas dari penghuni neraka. Wahai para wanita, bersedekahlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya aku melihat kalian adalah mayoritas yang masuk neraka. Lihat wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan wahai para wanita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum wanita adalah penghuni terbanyak dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah seorang sahabiyah mukminah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa bima ya Rasulullah?" Dengan sebab apa wahai Rasulullah? Kenapa wanita mereka menjadi penghuni mayoritas, kebanyakan wanita itu berada di neraka? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alasan kenapa kaum wanita banyak mereka masuk neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuksirnal la'na wa takfurnal ashir." Kalian banyak melaknat, kalian banyak mencela, kalian banyak mencemooh, kalian tidak menjaga lisan-lisan kalian. Hanya perkara sepele, hanya perkara kecil, kalian mengumpat-umpat, kalian marah-marah, kalian melontarkan ucapan-ucapan yang tidak pantas. Itulah yang membuat kalian masuk ke neraka, karena kalian tidak menjaga lisan-lisan kalian. Disebutkan dalam riwayat lain, tuktirna syakah, kalian banyak mengeluh hai wanita, tidak bersyukur atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Kemudian sebab yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa takfurnal ashir, dan kalian mengkufuri nikmat suami kalian. Kalian tidak bersyukur atas apa yang telah diberikan, dinafkahkan oleh suami kalian kepada kalian. Kalian banyak tuntutan-tuntutan yang melebihi kemampuan suami-suami kalian, dan itu juga menjadi sebab kalian akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke api neraka. Disebutkan dalam sebuah riwayat menjelaskan hal ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian idza ahsanta ilaiha ad-dahra kullah, ketika kalian berbuat baik kepada kaum wanita sepanjang waktu ketika kalian bersama mereka, summa ra'at minka khata'an,
kemudian mereka para wanita melihat satu saja kesalahan dari suaminya, kemudian dia akan mengatakan, ma ra'aitu fika khairan qad, aku tidak melihat darimu satu kebaikan sedikit pun. Lihat, ketika bersama dari awal pernikahan, suaminya telah memberikan nafkah kepadanya, suaminya telah memberikan kebaikan kepadanya, memenuhi hak-haknya. Kemudian hanya satu kesalahan saja, kaum wanita bisa melupakan sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada istri-istrinya. Inilah yang menjadi kalian, wahai para wanita, menjadi kebanyakan penghuni neraka. Sehingga wahai kaum wanita, janganlah kalian banyak menuntut suami kalian. Syukuri apa yang telah diberikan oleh suami-suami kalian kepada kalian. Jangan kalian membebani mereka dengan beban-beban yang tidak mereka mampu dengan tuntutan-tuntutan dunia kalian. Kemudian juga dalam riwayat lain disebutkan, ma ra'aitu min naqisati dinin wa aqlin azhaba lilubbir rajulil hazim min ihdakun. Kata Nabi SAW, aku tidak melihat kaum atau seseorang yang paling kurang akal dan agamanya, tapi bisa mengalahkan seorang laki-laki yang cerdas, seorang laki-laki yang kuat daripada fitnah kalian, wahai para wanita. Ya, ini maknanya adalah fitnah kalian, wahai para wanita, adalah fitnah yang sangat besar, yang sangat membahayakan bagi kaum laki-laki. Fitnah kalian bahkan bisa merobohkan, bisa mengalahkan seseorang yang kuat dari kalangan laki-laki. Banyak sudah terjadi kisah dari kalangan mereka para ulama yang mereka ahlu sunnah wal jamaah sebenarnya, kemudian mereka menyimpang kepada kebid'ahan disebabkan karena seorang wanita. Demikian juga dari sebuah kisah umat-umat terdahulu, bahkan ada seorang yang murtad dari agama Islam dikarenakan seorang wanita. Demikian juga disebutkan dalam sebuah kisah umat terdahulu, bahkan seorang alim, seorang ahli ibadah, pemuda yang taat dan tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga jatuh kalah dengan fitnah seorang wanita. Oleh karena itu, wahai kaum wanita, jaga diri-diri kalian. Janganlah kalian menjadi sebab kaum wanita, kaum laki-laki terfitnah dengan fitnah kalian. Jaga diri-diri kalian, jaga penampilan kalian di depan kaum laki-laki, sehingga mereka kaum laki-laki bisa menjaga pandangan ketika kalian bisa mengkondisikan pakaian-pakaian kalian, gerak tubuh kalian ketika di hadapan laki-laki yang bukan muhrim. Demikian wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari api neraka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kurban kita di tahun ini bagi yang berkurban, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan saudara-saudara kita yang belum bisa berkurban di tahun ini, Allah mudahkan untuk bisa berkurban di tahun depan. Kemudian juga semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah haji yang telah dilakukan oleh saudara-saudara kita, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah. Diberitahukan untuk semua panitia